soyu dikit. Grade A++ ini. Aku mau pesen lagi ya. Ikannya sekelas yang bener-bener memang restoran yang jualan sushi tok gitu. Dan sushi yang high class gitu ya. What's up my friends? Back and with Piran Oke guys, of course di My Daily Vlog. Nah, ini jadi tempat makan yang cozy, yang viral, yang bisa dibilang salah satu yang terbaik lah di Peti Tengah. Kita akan cobain sekalian nongki-nongki, aku habis nge-gym. Jalanan agak macet. Tapi kalau kalian dari bandara, kalian nggak akan terlalu merasakan macetnya. Karena aku dari Gianyar ya, jadi aku macet banget. Oke, kita masuk yuk. Guys, ini tempatnya bener-bener asik banget buat chill. Kalian lihat nih beauty shot dari tempat ini ya. Jadi pas kita masuk ada lantai 1, ada gardennya outdoor. Kalian kalau misalkan nge-vape ngerokok, kalian bisa juga di garden. Juga ada balkon nih, balkonnya ngadep jalan gitu ya. Nge-vape ngerokok di sini bisa di atas atau bisa di bawah. Banyak bule juga di sini. Terus ini tempatnya relatif tenang. Kalian kalau misalkan ngerjain tugas, kalian WFB, work from Bali, cocok banget nih di Inka ini. Nah, kita akan cobain makanannya. Yang paling aku tertarik, dia punya sushi set. Sushi set. Aku jadi nggak bisa ngomong sushi. Nah, ada Asian, ada Japanese, dan ada macam-macam. Kita akan cobain mulai dari sushi setnya dulu. Kita lihat buku menunya ya. Jadi untuk harga-harganya sendiri, sushi setnya ini 145.000, tuna per 2 piece 40.000. Untuk harga segini, ini medium to middle high lah. Tapi kalau kualitasnya bagus, bisa oke. Nanti kita akan tes dan aku tanya salmonnya ini Tasman atau Norway. Salmon yang bagus itu biasanya yang Tasman, yang agak pucet. Dia juga punya makanan Bali ya, ada crispy duck, ayam penyet, gado-gado 40.000. Untuk harganya di Canggu, di Peti Tengah, di jantung pariwisata, dan tempatnya seasik ini menurut aku oke. Aku duduknya di sini. Jadi ini mejanya besar, ini namanya meja komunal ya, semi komunal lah. Komunal lebih besar lagi, bahkan bisa yang bulat gitu, bisa berenang di sini. Atau kalian mau yang lebih kecil, nah yang ini semi sofa, kalian bisa tiduran sini. Waduh. Kalau misalkan kalian kayak aku makannya banyak di tempat yang kayak gini, yang sofa ini agak sedikit bongkok gitu ya. Tapi kalau kalian makannya ringan, snack-snack sama minum, cocok nih untuk chill, untuk santai, untuk WFB, nugas untuk sama teman-teman dan juga sama pacar. Karena kita mau nyobain makanan, jadi kita harus di meja yang komunal itu, meja yang proper. Oke, kita sudah kedatangan makanan yang kita pesan di Inka, Bali, Peti Tengah. Uish, aku harus buka kacamata dulu nih. Wow. Kalian bisa melihat Mas Dani nih, pegang kamera juga sangat sumringah lihatnya. Biasanya kalau kita makan, jadi step by stepnya aku nyobain dulu. Segigit 2 gigit, nanti semuanya dihabisin sama Dani. Karena aku gak akan muat kalau misalkan harus ngabisin semua guys. Jadi demi kepentingan review, kita cobain dulu. Kita mulai dari, pengennya sushi dulu. Cuma ini cocok appetizer, yaitu adalah smoothie bowl. Oke, pertama ini tempatnya terbuat dari kayu ya. Dan ini ada pumpkin seeds, terus ada banana, ada chia seed juga. Terus ada juga ini, aku harus coba nih. Kalau dari bentuknya aja nggak bisa tahu. Cranberry. Ada oats, ada sedotan kelapa. Dalamnya ini ada smoothie yang terbuat dari buah-buahan pastinya. Wow, ada pisang, ada coklat, ada kacang-kacangannya juga. Enak sekali nih, seger. Manis, dingin, lembut. Cocok banget kalau buat sarapan nih. Jam 5 sore sarapanku, karena kita habis nge-gym. Kasih lihat dulu hasil gym kali ini. Ini sangat delicious sekali. Kayaknya aku bisa habis nih sendiri nih. Crunchy, pisangnya lembut, smoothie-nya juga mengandung pisang, kacang-kacangannya juga dia membuat rasanya tuh jadi cocok banget karena ketemu sama coklatnya itu. Ini salah satu smoothie bowl terbaik yang pernah aku makan. Ini nilainya 9,5. Terus kita udah disediain juga minum semacam koktail gitu ya. Ini white wine, jadi ini alkohol. Kalau kita makan daging yang putih, ayam, ikan, itu cocoknya minumnya sama white wine. Kalau daging merah kita minumnya sama red wine. Seger, ada lemonnya, nggak terlalu kenceng juga. Jadi ini cocok untuk sama makan.
Kita tuang dulu nih soyu. Oke, soyunya bagus. Dia pakai wasabi. Wasabinya masih yang bubuk, is okay. Karena dia bukan Japanese spesialis untuk sushi. Dia banyak makanan yang lain juga. Dan wasabi yang asli itu memang umurnya pendek kalau misalkan disimpan lama-lama. Misalkan nggak ada yang pesen ini, terus wasabinya udah stok. Wasabi asli itu nggak bisa lama-lama dia. Layu, cepet busuk, cepet umurnya nggak panjang wasabi yang asli. Tapi kalau sampai ada sebuah sushi restoran atau restoran Jepang atau restoran yang fusion gitu, pakai wasabi asli, wah itu perlu diacungi jempol. Karena dia modal dan dia pede dan dia bisa gitu nyimpen wasabi. Sushi set ini terdiri dari, pertama ada salmon. Tadi aku udah tanya nih, salmon dari Tasman, warnanya pucat. Kayaknya memang restoran-restoran sekarang terutama di Bali yang akhir-akhir ini aku review, mereka tuh pinter gitu ya ngambil salmonnya itu yang dari Tasman, karena memang salmon yang enak itu adalah yang pucat, yang biasanya dia dari Tasman. Yang dari Norway itu biasanya terlalu oranye. Oke, kita cobain dulu mulai dari ikannya sendiri, salmonnya sendiri. Wangi jeruk karena udah ditempelin, ada garnish jeruknya nih ya, semacam jeruk nipis. Langsung kita cocol ke soyu. Good job, Inka, good job. Salmonnya bagus dari Tasman, handlingnya bagus, preservationnya atau nyimpennya juga bagus, presentasinya bagus, potongnya juga bagus, nyamping bawah. Untuk tunanya dari warnanya juga pucet, dia grade A. Dia tadi bilang ini tunanya grade A, dalam arti tuna yang terbaik di kelasnya. Wanginya jeruk, netral, terus ketemu jeruk dikit karena dikasih garnish. Soyu dikit. Grade A++ ini. Aku mau pesen lagi ya. Wah, ini sekelas Koen. Waduh. Ya, ikannya sekelas yang bener-bener memang restoran yang jualan sushi tok gitu. Dan sushi yang high class gitu ya. Jadi walaupun dia menunya banyak, dia nggak main-main soal sashimi dan sushinya. Good job Inka. Aku bakal balik lagi ke sini. Enak sekali nih. Tempatnya aku suka sih, soalnya di sini benar-benar tenang. Jadi kita bisa kayak quality time sama temen atau pasangan atau tim kita ngobrol atau work from Bali-nya itu benar-benar fokus dan menikmati banget. Tunanya nih eksepsional. Sorry ya, dan aku habisin dan. Oke. Karena aku lebih cinta sama tuna daripada salmon. Kalau disuruh kasih sebuah pilihan, aku pasti akan selalu pilih tuna. Tapi untuk kepentingan review, kalau teman-teman banyak yang suka salmon, Betul. jadi aku juga harus nyobain salmonnya. Oke, kita langsung masuk ke nigiri ya. Ke dalamnya nggak ada wasabi. Ini mungkin nasinya agak terlalu banyak ya. Tapi kalau misalkan dari ikannya bagus. Jadi rasio ikan ke nasinya yang perfect itu bagi aku kayak gini. Nggak terlalu banyak nasinya. Jadi kita masih bisa merasakan ikannya. Cocolin dikit wasabi di ujungnya aja. Untuk berasnya dia bukan koshikari, tapi dia pakai mirin. Jadi manis asamnya itu perfect. It's okay lah, not bad. Sangat-sangat bisa dinikmati dan sangat enak. Sekali lagi, aku buang sedikit aja. Nah, ini perfect nih. Segini ya rasionya. Very good tuna. Teknik memasak beras yang sangat bagus. Untuk sashiminya nilainya 9,8. Untuk nigirinya 9,1. Karena cuma nasinya terlalu banyak dan nasinya bukan koshikari aja. Itu aja. Tapi ikannya bagus. Jadi kalau kalian suka sushi di sini, go for the sashimi. Atau lebih baik ini. Karena ini aku lihat dari sini aja aku udah tahu ini rasionya bagus. Pinter nih baru. Maki. Ini disebutnya tuna maki. Jadi tuna yang digulung pakai seaweed, pakai rumput laut, dan rasio nasi ke ikannya ini bagus sekali. Nasinya nggak terlalu tebel, tapi ikannya gede sekali. Jadi ini barulah rasio yang bagus. Jadi mungkin chefnya di sini dia spesialis maki guys. Oh. Iya. Wah. Very good. Hampir sempurna nih sushi setnya. Jadi aku kalau kesini lagi atau aku habis ini mau pesen itu sashiminya sama yang dimaki-maki. Tapi jangan maki-maki aku ya. Maksudnya adalah yang bentuknya roll. Cocol wasabi dikit, celup soyu dikit, ujung bagian sininya aja. Oke. Nikmati. Lalu kita flash dengan white wine. Ini nggak terlalu manis, asam-asam gitu, cocok untuk nge-flash dari bau ikan yang ada di mulut kita untuk kita mempersiapkan palate kita atau mulut kita untuk makanan selanjutnya. Masih di sushi, kita sekarang punya fusion roll yang mayonesnya dia nggak overdone, dia lebih banyak di platingnya. Terus habis itu isiannya juga mantap. Jadi kan tadi aku bilang ya, chefnya jago bikin maki atau di Inka ini jago bikin maki. Isiannya penuh, nasinya nggak terlalu tebel. Isiannya ada sayur-sayuran, ada telur, ada alpukat, ada timun, dan juga ada dagingnya. Apa ini dagingnya? Coba. Jadi aku baru ingat namanya memang spicy chicken roll. Ada ayamnya gitu ya. Terus ada semacam togarashi spice atau cabai bubuk. Nilainya yang ini 8,5. Kita masuk ke sekte non halal karena dia red meat, jadi Ditukar sama red wine. Wih. Mewah banget ya. Jadi memang di sini bisa dibilang high class lah tempatnya dan makanannya dan presentasinya cakep.
Ada stroberinya juga, nggak terlalu kenceng. Terus habis itu seger, dingin, asem, ada asam-asamnya maksudnya, dan ada wangi stroberinya. Untuk makanannya sendiri ini adalah crispy pork belly ya. Salah satu delicacy atau kesukaan orang-orang yang ke Bali. Tes kriuk dulu, karena kan crispy pork belly katanya. Wah ini something different nih. Ini teknik masaknya kayak cicaron. Kalau kalian penasaran sama cicaron, nih. Jadi deep fried digoreng gitu. Kelihatan dari bubble-bubble ya. Sama seluruhnya crispy. Jadi bukan topnya doang, bukan top layernya doang, tapi seluruhnya crispy dia. Biasanya kalau misalkan sesuatu yang digoreng terus dipotong, dia ada bagian yang nggak crispy-nya. Ini semuanya terekspos sama crispy. Jadi dia dipotong-potong dulu baru digoreng. Makanya dia ekstra crispy banget. Terus kita punya kayak semacam sambal kacang. Oh bukan. Belum pernah nih aku makan kayak gini. Intinya ini saus asin, pedes, buat cocolannya. Kayaknya dia bikinnya pakai kaldu gitu deh. Terus ada sambal matahnya nih ya. Bawang merahnya masih cantik, warnanya bagus. Crispy pork belly itu cocoknya sama sambal matah. Sate kambing aja kan pakai bawang merah tuh. Betul. Buat menetralisir. Ini saute vegetablesnya. Abu. The wortel. Crunchy. Brokoli. Wow. Lembut, walaupun masih ada crispy-nya juga, tapi dia lembut. Brokolinya warnanya masih seger gitu. Iya. Wah. Tapi udah lembut, jadi kayaknya di steam gitu. Kalau kalian suka crispy pork belly ini patut dicoba. Nah, kalau makannya sama nasi gini. Ini nilainya 9 nih. Sambal matanya sih yang eksepsional. Oke, crispy pork belly udah selesai. Kita flush dulu pakai red wine. Sekarang kita masuk ke Indonesian food yang biasa kita makan di Jakarta dan sekitarnya. Ke Bali, tapi kita makan ayam penyet. Dan ada sambal tomat nih ya. Kelihatan dari tomat-tomatnya tuh. Sebelum kita cobain ayamnya, kita coba dulu sambalnya. Tuh tomatnya. Ada terasinya juga, penyet sama terasi. Ayam paha tapi gede ya. Oh iya. Sambal. Pedesnya. Ampun. Salah satu ayam penyet terenak. Ini crispy abis. Coba. Nih, tes kriuk kulit ayam penyet di Inka. Flavorful tanpa terlalu asin. Bumbunya resep sampai dalam nih. Sambal tomatnya seger, ada jeruknya, pedesnya dapet, nampol, ada terasinya juga, bawangnya juga seger, wangi, aromatik banget. Nasinya juga pulen nih. Kulitnya banyak. Tuh, pecinta kulit tersenyum melihat ini nih. Kita punya video nyambel ya, dan view-nya banyak tuh. Iya. Orang pada suka lihat kita nyambel. Nih kita nyambel lagi nih sekarang. Tahu. Seger tahunya. Tahu tuh nggak bisa lama-lama. Tiap hari harus ganti baru. Wah ini ayam penyet juara sih. Tahu kalau misalkan makan ini sampai ininya aku makan nih tulang mudanya. Kalau di restoran yakitori favoritku ada sate yakitori yang isinya tulang muda itu sama bir. Wah, sebelum kita lanjut ke menu selanjutnya, ini yang terakhir ada frappuccino. Frappu. Waduh, kopi coklat pahit tapi ada manisnya juga. Ada kelapanya atasnya nih, serutan kelapa nih. Ada heavy creamnya gitu. Whipped cream sorry. The whipped cream itu heavy cream yang dikocok gitu ya. Creamy, kopi pahit, ada manis sedikit. Wah ini cocok nih. Kalau ini cocoknya sama Getsemani atau Raus paling eco. YTTA. Dani. This is for you. Nih guys, lihat guys, Dani makannya nih guys. Aku nih cuma ngambil nih ya. Aku cuma ngambil satu ini ya, nyobain gini ya, hap gitu ya. Hap, no. Review. Sisanya kami. Makanya badannya segitu. Kasihan otot. Waduh. Otot. Segini aja. Gini. Ini. Oke guys, ada menu yang sangat menarik. Jadi aku nontonin banyak video orang Australia, dia mancing mahi-mahi. Dibilangnya dolphin fish atau mahi-mahi, ikannya warnanya hijau. Itu katanya enak banget dimakan. Tapi aku belum pernah coba. Atau aku pernah coba cuma aku lupa. Yang intinya pasti setahun 2 tahun belakangan ini aku belum pernah makan namanya mahi-mahi. Di sini ada. Ini ada banyak. Mbak, aku pesan ya. Ya boleh kak. Mahi-mahi satu mbak. Mahi-mahi satu. Untuk sayanya mau pilih apa kak? Kita bisa pilih rice atau potato. Potatonya kita ada mashed potato, ada french fries, ada potato wedges, sama salted potato. Potato wedges aja. Potato wedges. Untuk vegetable itu juga pakai vegetable, mau yang mix salad atau salted vegetable. Mix salad. Sama ada satu lagi nih aku jarang makan, yaitu namanya lamb chop. Ada lamb chopnya ada. Coba kita lagi kasih. Aduh, sayang banget. Ya udah kalau gitu mahi-mahi dulu aja mbak. Oke, tambahannya. Makasih ya. Udah lagi kan? Udah. Terima kasih.
Oke, kita akan cobain mahi-mahi steak. Jadi mahi-mahi itu gambarnya kayak gini. Jadi bentuknya panjang gitu, pipih gitu. Nah itu kata temanku si Brodimos YBS yang Bloods. Itu katanya enak sekali. Waktu dia ke Bali kan aku yang nemenin tuh, muter-muter aku yang supirin. Ya cerita-cerita ngobrol-ngobrol kan. Katanya kamu mesti cobain mahi-mahi. Di perairan Bali mahi-mahi agak jarang. Selama aku nembak, selama aku nyelam, selama aku mancing aku belum pernah nemu mahi-mahi. Jadi di sini ada mahi-mahi. Kita cobain mahi-mahi. Let's go. Oke, kita udah kedatangan mahi-mahi. Untuk porsinya lumayan ya sedang lah, medium lah. Dia nggak yang besar banget tapi nggak pelit juga. Karena dia isiannya banyak nih, ada fresh shallot. Jadi fresh shallot. Aku jadi sekarang ngerti kenapa dia ke bawah ngomong huruf F tuh si ibu itu yang you break my heart, break my heart seperti. Jadi dia ke bawah gitu. Jadi ini fresh salad. Nah, ada timun, ada cabbage, ada wortel, dan juga ada lettuce. Ada sambal matah, ada juga sambal. Wow, sambelnya kayak sambal bawang gitu, tapi nggak pedes. Langsung aja kita coba buka mahi-mahi. Dia dagingnya harus putih. Nah, benar. Lihat nih, putih gitu, glistening ya. Dimasaknya pakai bumbu Bali kayaknya nih, Indonesian style gitu mahi-mahinya. Masaknya bagus ya, masih berasap. Dagingnya putih dalamnya. Wah. Tekstur dari mahi-mahi ini tuh firm. Dia mirip sama tuna. Kalau tuna kan layernya besar-besar ya. Jadi flake-nya itu besar-besar. Ini tipis-tipis seratnya. Bisa dibilang seratnya hampir kayak ayam nih lihat tuh. Terus nggak ada amis sama sekali, nggak ada bau ikannya tuh hampir nggak ada. Clean aja gitu, rasanya clean. Ini enak banget, cocok banget sama white wine. Jadi bakarnya juga bagus ya, matang sampai dalam. Masih ada wangi-wangi smoke-nya gitu. Kayaknya enak kalau dikasih lemon. Kasih lemon dikit. Fresh, dikasih lemon jadi segar. Ini salah satu ikan terenak yang pernah aku makan. Mahi-mahi, jarang soalnya mahi-mahi. Good job Inka. Inka ini justru malah kayak seafoodnya enak gitu. Jadi malah ikan-ikannya nih yang luar biasa. Oke, next kita punya gnocchi. Tulisannya gnocchi, tapi bacanya gnocchi. Gnocchi gorgonzola pakai cheese. Asin, creamy, gurih. Ada basil. Wah, enak. Jadi memang sausnya harus agak sedikit strong asinnya ya, kejunya. Karena gnocchinya tebel. Gnocchinya sendiri nggak terlalu asin. Jadi makanya di saat dipakein saus itu benar-benar balance. Kalau kalian masih mau pakai keju, ada parmesan di atasnya nih buat ditabur. Super cheesy, enak banget. Pencinta keju harus coba gnocchi gorgonzola di Inka. Sebelum masuk ke dessert, kita punya Australian sirloin. Ada basil yang sudah dikeringkan, ada fresh salad kayak tadi, ada ini pakai french fries. Ya versi tebal gitu. Udah digaremin, enak, crispy on the outside, juicy on the inside. Aku minta medium rare. Tapi dalamnya kayaknya medium nih. Coba ya. Apakah itu hanya prasangka burukku? Ternyata medium rare. Benar, medium rare sempurna. Masih pink on the inside. Good job, chef. Good job. Wah, enak lagi. Salt and peppernya pas. Masaknya bagus, medium rare, tanpa error sama sekali. Gila. Resting juice-nya juga masuk lagi ya ke dagingnya, jadi juicy. Rest time-nya bagus nih. Kayak mushroom sauce. Mushroom sauce-nya oke lah. Cuma kurang truffle aja. Harusnya dia pakai truffle. Steak-nya aja ini udah enak banget. Malah bisa dibilang enakan steak-nya biasa gini polos. Karena kita bisa ngerasain bener-bener daging sapi Australia yang empuk. Kemarin di TikTok banyak orang yang masak hewan kurban ya, dijadiin steak. Terus pada komplain alat. Jadi memang pertama nggak semua potongan daging itu bisa dijadiin steak, walaupun dari sapi yang sama. Terus ada daging-daging tertentu yang dagingnya lebih empuk. Salah satunya ini, cocok ini habis nge-gym. Lembut, juicy. Tapi ini kalau misalkan kalian masak well done atau medium well ya alot. Jadi makan daging sapi itu emang enak itu medium rare. Atau medium lah, maksimal tuh medium. A little bit of pepper, a little bit of salt. Ada 4 yang favorit aku di sini. Ini nggak ada urutannya ya. Karena 4-4-nya setara nih sama. Sashimi atau nigirinya, karena ikannya bagus. Steaknya, karena masaknya pinter chefnya. Pas, dagingnya juga empuk, Australian, bukan daging lokal ya. Walaupun belum wagyu, tapi ini Australian yang bagus. Mahi-mahi, karena aku jarang makan dan di sini juga bagus. Ternyata mahi-mahinya enak. Yang terakhir adalah gnocchi gorgonzola, karena kejunya itu bener-bener rich dan dia nggak pelit ya. Kita punya cheesecake, coconut cheesecake. Jadi tadi presentasinya bagus ya. Ada serutan kelapa. Ini hasilnya. Kelapa. Jadi ini dried coconuts. Nih kalian lihat nih ada yang dripping. Itu jadi gula kelapa, gula aren. Terus ini ada cheesecake-nya dan ada crumble bawahnya nih. Ini sebenarnya enak, cuma buat aku ini too sweet. Buat teman-teman yang suka manis,
cocok, langsung diminta. Diminta tuh dari semuanya. Cuma itu aja yang too sweet, sisanya semuanya enak. Oke, overall sangat happy. Ini review yang membuat aku bener-bener moodnya itu mood booster naik banget ya. Tapi ternyata walaupun jauh dan macet, sangat-sangat terbayarkan oleh makanan yang enak dan vibes dan juga tempat yang chill di Inka. Jadi kalau kalian ke Bali, terutama kalau naik pesawat atau kalian nginep di daerah Kuta, Canggu, Seminyak, Kerobokan, kalian mesti main ke Inka Peti Tanget ini, sangat recommended. Seperti yang tadi kalian udah lihat, tempatnya juga chill dan bagus ya. Tempatnya high class gitu, tapi harga makanannya dia nggak high class. Harga makanannya bisa dibilang medium high lah paling nggak. Jadi sangat worth it banget, apalagi makanannya enak. Terutama 4 yang favorit aku tadi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dikasih like, comment, dan subscribe. Aku barusan nerima komen, nerima DM. Ada yang bilang gini, Bang bikin vlog masak. Next kita bikin vlog masak lagi ya. Dari kemarin kan kita udah masak-masak, terutama pas pandemi kita di rumah doang. Jadi aku sekarang kayak ibaratnya balas dendam gitu. Jadi aku jajan-jajan lah. Udah lama kan, selama bertahun-tahun kita di rumah aja. Tapi karena aku baru beli barbecue pit, jadi kayaknya aku mau masak barbecue deh. Kalian lihat aja apakah vlog barbeque-nya atau vlog masaknya sudah up sebelum vlog ini atau sesudah vlog ini. Tapi yang pasti Senin Kamis konsisten. Terima kasih teman-teman Gazilon semua sudah menonton vlog ini. Sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada, berbahagia selalu. I love you guys so much. Jangan lupa dikasih like, comment, dan subscribe. Keep smiling face and I will see you guys next video. Cheers.